Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis audit sistem informasi unit CDC PT Telkom. Perkenalkan, nama saya Della Swastika Nur Aini dengan NIM 1910802000154. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan program studi informatika. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dilakukannya audit sistem informasi dari perusahaan CDC PT Telkom adalah untuk mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan sistem informasi atau teknologi informasi terhadap progresivitas pencapaian tujuan terhadap perusahaan CDC PT Telkom. Yang kedua, yakni cara audit. Cara audit atau langkah audit. Cara audit. Di sini saya menyimpulkan cara audit dari perusahaan PT CDC PT Telkom itu ada 4. Yang pertama, visi misi perusahaan. Yang kedua, visi misi CDC PT Telkom. Yang ketiga, sasaran strategi BL atau bina lingkungan. Yang keempat, yaitu menentukan domain. Cara audit atau langkah audit yang pertama yaitu visi misi perusahaan. Visi dari perusahaan tersebut yaitu to become a leading telecommunication, information, media, entertainment, and service or times player in the region. Misi dari perusahaan tersebut ada 2, yakni yang pertama, to provide times with excellent quality and competitive price. Yang kedua, to be the role model as the best managed Indonesian corporation. Cara audit atau langkah audit yang kedua yaitu visi misi CDC PT Telkom. Visi dari CDC PT Telkom itu sendiri yakni menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Misi dari CDC PT Telkom sendiri ada 3. Yang pertama yakni membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, entertainment, atau time. Yang kedua, membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, entertainment, atau time. Yang ketiga, yakni membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Cara audit atau langkah audit yang ketiga yaitu sasaran strategi BL atau bina lingkungan. Sasaran dari strategi BL atau bina lingkungan ada 5 macam, yakni yang pertama melibatkan masyarakat dalam proses kinerja sosial perusahaan. Yang kedua, melakukan inovasi untuk melakukan transformasi dalam pengembangan teknologi time yang keberadaannya sangat dirasakan masyarakat. Yang ketiga, menerapkan investasi sosial atau social investment yang bertanggung jawab. Yang keempat, mendukung program pendidikan, terutama yang mempunyai keterbatasan akses sumber daya. Dan pengembangan budaya yang berbasis kearifan lokal. Dan yang terakhir atau yang kelima yakni memfasilitasi program kesehatan masyarakat melalui penggunaan IT dalam mengintegrasikan transaksi di bagian kesehatan. Berikut merupakan mapping IT related goal dengan COVID-5. Yang berada di sebelah kiri yaitu merupakan mapping IT related goal dan yang berada di sebelah kanan merupakan mapping IT related goal dengan COVID-5.
Dari tabel tersebut terdapat huruf P dan S yang merupakan keterangannya yaitu hubungan keterkaitan antara tujuan bisnis dan tujuan TI sangat kuat, maka diberi tanda P atau primary. Jika hubungan antara tujuan bisnis dengan tujuan TI tetapi hubungan tersebut tidak dominan, maka diberi tanda S atau secondary atau medium relationship. Berikut merupakan pemetaan IT related goal dengan enterprise goal. Ini merupakan tabel dari IT related goal dengan enterprise goal. Di sini dari pemetaan IT related goal, IT related goal dengan enterprise goal memiliki hasil dari pemetaan tersebut yaitu ITR1 sampai ITR13, kemudian ITR5 sampai ITR17. Pada suatu IT related goal tidak terdapat nilai P, maka IT related goal tersebut tereliminasi. Untuk yang keempat yaitu domain. Domain yang digunakan yaitu menggunakan domain DSS dengan menggunakan framework COVID-5, yakni pada aspek pengiriman teknologi TI yang efektif dan efisien. Domain DSS sendiri itu terdiri dari 6 kontrol objektif, yakni sebagai berikut. Yang pertama, DSS 01 sebagai mengelola operasi, DSS 02 yakni mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 03 yakni mengelola masalah, DSS 04 yakni mengelola keberlanjutan, DSS 05 yakni mengelola keamanan rakyat, DSS 06 yakni mengelola kontrol proses bisnis. Pemetaan proses kontrol dengan IT related goal. Di sini ada tabel yaitu tentang pemetaan proses kontrol dengan IT related goal yang berhubungan dengan domain DSS dengan IT related goal. Dapat disimpulkan dan memiliki keterangan yakni dari pemetaan tabel di atas menggunakan penilaian-nilai proses di mana proses yang memiliki nilai lebih dari 0,15 dapat dijadikan cakupan audit. Nilai 0,15 merupakan nilai urgenitas dari proses capability kategori not achievement. Jadi DSS 01 sampai DSS 06 merupakan cakupan audit karena nilainya melebihi 0,15. Yang ketiga yakni assessment. Assessment di sini menggunakan gap analysis. Digunakan untuk mendefinisikan kesenjangan antara tingkat kematangan aktual dengan tingkat kematangan yang diinginkan. From ini digunakan untuk memperoleh hasil level gap yang digunakan dalam penyusunan rekomendasi. Yang keempat yakni kesimpulan. Dari bacaan yang di atas, dari presentasi saya yang di atas, di sini disimpulkan bahwa hasil audit sendiri ada satu proses yang mempunyai level kapabilitas 3, yaitu DSS 04. Ada 5 proses yang memiliki level kapabilitas 4, yaitu DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, dan DSS 06. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu rekomendasi level target yang ingin dicapai oleh perusahaan CDC PT Telkom. Yakni ada 4. Yang pertama, memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. Yang kedua, membuat inovasi terhadap proses bisnis akan berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, domain yang masih tertinggal adalah DSS 04, yaitu Manage Continuity, maka harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk meningkatkan performasi dalam berlangsungnya bisnis. Yang keempat, meningkatkan dan konsisten
dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.